Dino wengi karo Gusti kula amun percaya ora bakal cilaka kula amun percaya salamino atiku ayem tentrem atiku rasa seneng saben dina kula ngandhut Gusti gandhut Gusti saben dina wengi gandhut Gusti gandhut Gusti saben dina wengi gandhut Gusti. Ayo kita berdiri semua. Kula amun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salamino atiku ayem tentrem atiku rasa seneng saben dina kula gandhut Gusti kula amun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salamino atiku ayem tentrem atiku rasa seneng saben dina kula gandhut Gusti kula amun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salamino atiku ayem tentrem atiku rasa seneng saben dina kula gandhut Gusti saben dina kula gandhut Gusti saben dina kula gandhut Gusti. Ku yakin saat kau berfirman ku menang saat kau bertindak hidupku hanya ditentukan oleh
Kami percaya kepadamu ya Tuhan, ketika kami memuji-muji kebesaran akan nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami. Engkau memberkati kami dengan urapan yang sama, sehingga ketika firman-Mu boleh datang kepada kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami akan memberkati setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah untuk kami siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kali ini betul-betul barang baru, ya, stok baru. Apa yang ada di depan Bapak Ibu adalah orang baru yang nantinya akan membantu Pak Kris, membantu Pak Anugrah, membantu Bu Lani, bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, menjadikan suasana ibadah di tempat ini menjadi semakin semarak. Bapak Ibu mau dukung? Berarti kita mesti siap, ruangan ini akan penuh dengan jiwa-jiwa yang haus mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya kenalkan lebih dulu. Nama saya sebut saja dengan sebutan Roni. Ya, lengkapnya Roni Suwono. Saya melayani Tuhan, memang oleh Tuhan ditempatkan di gereja-gereja kecil perintisan. Khususnya di pedesaan-pedesaan, karena saya orang Kediri, lingkup saya di sekitar kota Kediri. Ya, sejak 1992 bulan Agustus saya melayani Tuhan. Tuhan tempatkan saya di tempat-tempat seperti itu. Gereja Bapak Ibu ini terlalu baik, ya, buat ukuran saya waktu itu. Kenapa? Karena yang banyak saya layani adalah orang-orang pedesaan yang kalau mau ibadah seringkali lantainya ini mesti disiram dengan air dulu, ya, supaya tidak debunya tidak modal madil, ya, yang model seperti itu. Kemudian dinding-dindingnya belum tentu dari tembok yang mulus kemudian ada AC, nggak ada. Dinding-dindingnya itu dari gedek yang lubang-lubang itu tadi, ya. Nah, Tuhan tempatkan saya di sana ketika saya menjadi seorang pengusaha, sehingga saya harus bergandengan tangan dengan teman-teman, khususnya adalah anak-anak Tuhan yang dermawan, untuk mulai benahi ratusan gereja di sana, gereja kecil-kecil, ya. Ya, sound sistemnya kadang dipakai ngomong sebentar, mengunging gitu tadi, ya. Itu mulai kita benahi, ya. Kemudian dindingnya, kemudian lantainya, kemudian terkadang pendetanya nuntun saya, Pak Roni, coba Pak Roni sama teman-teman lihat ke atas, lah plafonnya ndak ada apa-apanya, ya. Itu yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya orang Kediri, punya istri orang Surabaya. Di usia 67 tahun, istri saya juga umur 67 tahun, kami diberkati Tuhan dengan 3 anak laki-laki yang semuanya sudah menikah, yang sulung umur 38, nomor 2 36, yang bungsu tinggal sama saya umur 34, ya. Semua sudah punya anak, cucu saya sudah 5, ya. Bapak Ibu, saya ditugasi oleh Pak Handoko, ya, untuk membantu Pak Kris, membantu Pak Anugrah, dan membantu jemaat di tempat ini supaya apa? Kalian lebih mengenal kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang hari ini kita mau renungkan, temanya adalah hidup yang diberkati. Nah, Bapak Ibu, saya suka nonton TikTok, suka nonton YouTube. Nah, di dalam media sosial ternyata banyak orang yang sedang nyerang agama yang ada di Indonesia. Kelompok yang menyerang itu menamakan diri dengan bangga, mereka bilang, kami adalah ateis. Yaitu kelompok orang-orang pinter yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada.
Mereka bilang, melontarkan pertanyaan begini. Kalau Tuhan ada, mengapa ada orang menderita? Mengapa ada orang sakit? Mengapa ada orang miskin? Bukankah Tuhan adalah Allah yang maha bisa, maha kasih? Harusnya Dia ciptakan yang baik-baik saja. Saya nonton itu, saya ngelihat banyak tokoh-tokoh agama di luar sana, macam-macam agama. Itu jawab, itu bingung Bapak Ibu. Nah, saya sengaja lewat khotbah ini jawab pertanyaan mereka. Kristen tidak demikian. Kristen bisa jawab. Saya tegaskan di dalam khotbah saya malam ini yang perdana untuk GIA Tengger ini. Saya akan bilang bahwa miskin Tuhan tidak inginkan. Orang menderita, orang miskin itu pilihan manusia sendiri. Mengapa? Saudara baca enggak ayat Alkitabnya? Bahwa ternyata sesungguhnya Tuhan tidak menciptakan kematian. Tuhan ingin setiap ciptaannya, yaitu manusia, hidup kekal bersama Dia. Tetapi kemudian datang si ular iblis setan ini dengan segala macam bujuk rayunya yang licik, membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga manusia itu harus terpisah dengan Allah, dan manusia itu harus mengalami kematian, dan Tuhan merancangkan sebuah karya keselamatan di dalam nama Yesus. Tuhan tidak kepingin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema tahunan gerejamu itu adalah hidup berdasarkan iman. Orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, pasti tidak akan keluar dari firman-Nya. Nah Bapak Ibu, jika engkau adalah orang yang ingin hidup diberkati, saudara mesti memperhatikan beberapa ayat firman Tuhan. Tayangkan yang pertama, Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, tapi saya cuma baca 1 sampai 2. Bapak Ibu biasakan ikut ibadah saya itu bawa catatan. Tujuannya apa? Nanti pulang Bapak Ibu ada catatan, bisa direnungkan kembali di rumah, sekaligus bisa ngelihat apa yang diomongnya Pak Roni ada di dalam Alkitab atau tidak. Kenapa? Karena zaman sekarang mulai banyak pengajar atau nabi-nabi palsu yang suka khotbah yang tidak ditulis di dalam Alkitab. Mereka suka menyampaikan dongeng-dongeng. Hati-hati. Bapak Ibu, bacaannya demikian. Biasakan baca ayat Alkitab itu nonton juga judulnya apa, supaya apa? Bapak Ibu tidak kehilangan konteksnya, ya. Biasa nih judulnya apa dilihat dulu. Sama seperti Bapak Ibu sebagai wali murid terima surat dari kepala sekolah, ditulis perihal terima rapot, sudah pasti. Jadi Bapak Ibu datang ke sana terima rapot, pasti tidak pulang tidak bawa nasi kuning, pasti tidak. Ya, terima rapot urusannya itu. Ya, bunyinya demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika, ditekankan lagi, silakan dioret-oret, ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3 sampai 14
macam-macam berkat yang dibutuhkan oleh manusia, mulai anaknya, bisnisnya, makanan, minumannya, rezekinya, ya, hewan ternaknya dan lain sebagainya, keluar masuk pintu rumahnya, ya toh, status sosialnya itu ada semua sampai 14. Saya tidak baca semua, Bapak Ibu catat nanti dibaca. Intinya apa? Kalau Anda dan saya suka dengar firman Tuhan, kemudian firman Tuhan yang Anda sudah dengar, Anda setia karena mengasihi Yesus Kristus Tuhan, melakukan di dalam hidupmu sehari-hari, maka engkau akan menjadi orang yang diberkati. Dan berkat yang macam-macam itu menjadi milik saudara dan saya. Ayat lain tidak ada. Ayat lain tidak ada. Tentang berkat cuma satu. Dan firman ini disampaikan oleh Musa, menyampaikan suara Tuhan ini, pesan Tuhan kepada orang Israel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, miskin atau menderita itu karena pilihannya sendiri. Kenapa kamu tidak nurut firman Tuhan? Kamu ngikuti keinginanmu sendiri. Sehingga ketika kamu keluar dari garis kebenaran firman Tuhan, gak salah loh kalau Tuhan tidak genapi terjadi dalam hidupmu. Sudah tahu goblok. Lah kalau mau naik kelas, mau pinter, ya belajarnya ditambah, kan begitu. Kenapa kamu ngeluyur? Akhirnya apa? Keenakan ngeluyur, ulangannya jeblok. Tinggal kelas. Siapa yang mengakibatkan dia tinggal kelas? Tuhan apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Berarti orang menderita, orang miskin itu karena apa? Pilihan hidupnya sendiri. Pilihan hidupnya sendiri. Nah, Bapak Ibu, orang hidup harus mulai mikir. Ketika firman Tuhan ini disampaikan dan Bapak Ibu mulai menangkap, mungkin Anda mulai ngomong, Pak Roni, umurku sudah tidak muda lagi. Bagaimana aku bisa terima berkat ini? Bapak Ibu, kita lihat sekarang. Manusia hidup itu ono jatahnya. Ada kontraknya sama Tuhan. Kita lihat Mazmur 90 ayat 10. Ini juga Musa yang ngomong. Jadi di dalam Mazmur itu tidak selalu Daud yang ngomong. Tetapi karena Daud paling banyak, para pembicara seringkali ngomong Mazmur Daud. Tonton dhisik, belum tentu nek Daud. Kadang ada yang namanya Asaf, kadang ada Musa. Belum tentu. Ini Musa yang ngomong. Masa hidup kami berapa? 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Loh, kenapa kesukaran dan penderitaan kok menjadi kebanggaan? Kenapa? Karena kita adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang benar, itu hidupnya tidak lebih gampang dibandingkan orang sembarangan. Orang sembarangan, apa-apa boleh dilakukan, apa-apa boleh ditabrak. Kita enggak. Kita enggak. Kita didatangi sahabat, Pak, Bu, aku kesulitan, boleh aku pinjam duit? Berapa? 1 juta. Tak pinjemi 500 saja. Ada nih 500. Orang benar begitu lepas duit 500, dia enggak mikir lagi. Dia tidak mikir lagi. Tetapi orang sembarangan, begitu diminta, Pak, Bu, saya butuh uang 1 juta. Ada pil ngerolasi. Ngerti Bapak Ibu? Ada bunganya.
Ya, ada bunganya. Tidak gratis. Artinya apa? Dia mau nolong Bapak Ibu, tetapi dia juga punya pamrih mendapatkan keuntungan, yaitu riba yang dia tarik dari orang yang menghadapi kesulitan. Orang benar sudah tidak mikir. Karena kita bilang, jangan kamu jadi orang yang suka nagih hutang. Karena itu Bapak Ibu kalau ngutangi, saudara mesti ngukur. Nek ini ndak balik, aku ndak popo. Begitu. Jangan kalau ndak balik, diuber-uber itu, sampai saya ngutang gak wani teko nang gereja. Paham Bapak Ibu? Akhirnya apa? Duit sudah hilang, konco juga hilang. Setiap kali ketemu, uber-uberan, nah itu murah. Sini jalan cepat, sana jalan cepat. Tak usah seperti itu. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan bilang masa hidup manusia, umur manusia 70 tahun. Nek kuat 80. Ada yang 70 di sini? Ada yang 70? Atau 60? 60 banyak ya? 67 ya dah. 60. Nek tiga itu 70 kurang berapa? Saya tidak nakut-nakuti loh, enggak. Ya. Ini cuma matematika ya. Kurang 10. Kalau dikasih 80 kurang berapa? Kurang 20. Tante maminya Bu Lani tadi ya, itu umurnya 81. Otomatis apa? Dia sudah masuk kepada anugerah. Kalau kuat 80, kalau lebih ini bonus, dapat anugerah. Kalau tante ini dari Congkok sana, ya, dari daratan Cina sana, di atas 80 meninggal, semua karpet merah. Anak cucunya bajunya tidak boleh putih, pakai merah semua. Kenapa? Karena orang sana tanpa sadar ngikuti Alkitabnya Yesus, sebab Yesus adalah Tuhan. Tanpa sadar bangsa besar etnis Cina itu ikut kepada Yesus, firman-Nya, sebab Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, orang di Indonesia itu selalu bilang, oh, kamu walaupun Kristen, tapi kan kamu tinggal di Indonesia. Jangan ada wong Jawa itu Bu, tinggal nih. Oleh karena itu ada banyak orang Kristen. Kalau saudaranya atau orang yang dikasih itu meninggal, banyak loh orang Kristen selamatan. Betul ya? Selamatan pertama hari keberapa? Hari ketiga. Kenapa kok hari ketiga? Karena pada hari ketiga Yesus yang adalah Tuhan itu bangkit. Ngerti? Selamatan kedua hari keberapa? 7. Kenapa kok ke 7? Karena 7 adalah angka kesempurnaan Tuhan. Jumlahnya hari Senin sampai Minggu jumlahnya itu. Selamatan berikutnya hari keberapa? 40. Mengapa? Karena ketika dia Minggu Paskah itu tadi dia bangkit, hitung 1. Kubur kosong, apa Ibu hitung 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 40. Itu adalah masa 40 hari dia menampakkan diri kepada para rasulnya, sahabatnya, untuk membuktikan aku hidup. Sehingga orang Kristen, orang Jawa bilang setelah 40 dia memberkati para rasul, dia terangkat naik ke surga. Orang Kristen, orang Jawa bilang
wong nek mati rohnya itu ndak langsung naik. Betul. Selama 40 hari dia dolan nang konco-koncone. Marani koncone kur. Iya. Marani koncone persekutuan doa. Iya. Itu adalah kepercayaan, mitos. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gimana sekarang saya bisa umur panjang? Alkitab ini memberikan jalan semua. Kalau saudara tidak belajar secara mandiri dan tidak teliti, saudara tidak bisa menerapkan ini. Padahal Alkitab itu menjawab setiap persoalan hidup kita. Keyboard dijual, pasti dibawa ya Pak, buku petunjuk untuk keyboard ini. Betul ya? Manusia diciptakan dibawa ya Pak, Alkitab. Tujuannya apa? Jika kamu ngikut dengan buku petunjuk itu, jika kamu ngikut dengan Alkitab ini, maka hidupmu akan baik-baik saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gimana saya bisa umur panjang? Alkitab nulis. Ulangan 5 ayat 16. Saudara, ini adalah wahyu Tuhan. Kenapa? Karena ditulis oleh jari Tuhan sendiri pada 2 lom batu diserahkan kepada Musa. Tuhan dengan sabar nulis 2 kali gara-gara lom batu yang pertama itu dibanting sampai pecah oleh Musa. Tuhan bilang, Musa, kamu buat lagi lom batu yang baru seperti yang aku pecahkan, dan kamu naik lagi ke atas gunung. Tuhan tulis lagi. Tuhan tulis lagi 10 perintah Allah. Perintah yang kelima, yaitu yang pertama, dikenakan oleh Tuhan kepada setiap bayi yang lahir, itu Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya. Nah, kata supaya itu adalah tujuan Tuhan, janji Tuhan kepada setiap saudara dan saya yang mau menghormati papanya dan mamanya, yang artinya engkau mau merawat dia, engkau menghormati dia, membahagiakan dia, bahkan sampai menghantar mereka pulang ke surga dengan bibir tersenyum, supaya diberkati Tuhan dengan lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, ini janji Tuhan, jangan dilewatkan. Kalau ini bukan dari Tuhan, 10 perintah Allah zaman maju sudah bisa tidak cocok. Tetapi karena ini perintah daripada Tuhan, hukum Taurat yang tidak boleh dihilangkan 1 titik 1 koma pun, ya 10 perintah Allah ini. Yang lainnya boleh. Mengapa? Karena dari 10 perintah Allah ini oleh ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka takut berbuat dosa, itu diutik-utik, dijabarkan, jadilah hukum Taurat itu ada 613. Tapi aslinya cuma 10. Ini yang nggak boleh. 1 titik 1 koma itu hilang lebih mudah. Langit dan bumi itu lenyap daripada hukumku. Itu yang ini. Nah, ini adalah firman Tuhan yang Tuhan turunkan kepada setiap bayi yang lahir itu. Oleh karena itu, yang masih punya papa mama, saya mono.
jimatmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan survei sudah membuktikan orang yang bakti kepada papanya, yang bakti kepada mamanya, hidupnya pasti enak. Walaupun dia tidak harus kaya, betul-betul kaya, enggak. Tetapi apa? Dia kecukupan. Keadaanmu baik, umurmu panjang. Keadaan baik itu macam-macam, Bapak Ibu. Keadaan baik macam-macam. Kadang ada orang yang kaya, keadaannya tidak baik loh. Dia ngomong, zaman aku masih miskin, zaman masih melarat, mau beli durian itu tidak punya duit, gak iso makan. Sekarang aku diberkati duit banyak, iso mangan durian berapapun aku bisa beli. Dokternya ngomong, aja mangan durian. Ayo. Apa ndak linu kabeh? Ya. Betul ya. Duit punya, tapi dokternya bilang ini jangan, ini boleh sedikit, ini kadang-kadang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadaannya tidak baik. Tetapi kepada orang yang bakti, yang kepada papa mamanya, diberkati. Lanjut umurmu, keadaanmu baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya lahir bukan dari keluarga yang kaya. Saya ingat sekali bagaimana mama saya mengasihi saya dan kuku saya, kakak saya yang sudah juga di surga. Kemudian adik saya perempuan 2. Tapi beda usia sama saya 7 tahun sama 10 tahun. Jadi perjuangan yang banyak ngalami itu saya dengan kakak saya. Nah kalau mama saya lagi punya duit, dia punya rantang yang cukup tingginya segini, ini bisa diisi kuah segini. Dia ngasih duit saya. Saya ini pintar ngomong sejak kecil. Jadi dia mesti, mama saya nyuruh saya, manggil saya Titi, kamu yang ngomong sama bapaknya bakso. Ini beli 10, minta kuah banyak, ambil gitu loh. Kakak saya yang gandeng saya, ngelindungi saya yang ngomong, Pak, bakwan 10. Loh, kuahnya jangan separuh Pak, ambil Pak, penuh. Supaya apa? Nanti kalau makan dikasih sama mama saya tidak banyak, masing-masing dikasih 2. Kasih kuah, nasinya habis, baksonya jadi untuk lu. Saudara, orang miskin itu hampir sama. Makan itu nasi habis dulu, ikannya masih ada. Betul Bapak Ibu ya. Dan kebanyakan menunya kurang lebih sama lah. Orang miskin suka jangan sayur itu yang pedes. Supaya apa? Irit. Betul ya? Wah, yang tertawa ini adalah kesaksiannya. Kedua, suka kecap. Ketiga, telur asin, ikan asin, kerupuk itu wajib. Jadi kalau di meja makan kita itu ada black kerupuk, biasanya blacknya kongguan. Kongguan ini ada filosofinya Bapak Ibu. Itu adalah sebuah perjuangan seorang kepala keluarga untuk keluarganya. Buktinya di blacknya kongguan, papanya itu udah ada. Misi kerja. Anak 2 sama mama itu lagi makan, papanya kerja. Itu ada blacknya kongguan. Nah Bapak Ibu, zaman dulu banyak tukang bakso buah itu campurannya pati itu sedikit sehingga baksonya itu atos, kenyal. Nah saya sebagai anak kecil makan itu jarang megang garpu. Nah bakso itu dipotong dengan tangan kanan pakai sendok, mencolot itu. Saya merasa sayang, DAT patuh.
jatuh ke lantai mendadak, dul gini. Mama saya tahu, mama saya sigap, ditutnya diambil, dimasuknya ke gelas, diambilnya air termos, masuk lagi. Eman Bapak Ibu. Kenapa? Jumlahnya tidak banyak, bisa beli tidak banyak. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenangan yang seperti ini saya tidak bisa lupa. Sehingga ketika saya diberkati, mama dan papa saya itu tak jadikan raja. Kenapa? Karena perjuangan mereka mendatangkan masa depan saya dan saudara saya pada hari ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, beda istri saya dari keluarga kaya. Keluarga kaya itu banyak ikan, sedikit nasi. Saya makan bakwan sama nasi diketawain. Duh, caramu makan kok gini? Apa? Duh, bakwan tidak perlu pakai nasi. Bakmi goreng juga tidak boleh nasi. Digado itu aja. Istri saya itu tidak ngerti bahwa dari keluarga miskin, biasa mama itu selalu bilang, nasi habis tuh, ya, jangan sampai tidak habis. Kenapa? Karena nasi ini buat kenyang. Ya. Keluarga miskin itu yang penting apa? Anaknya wareg, masih kurang gizi, dan pokoknya wareg. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebiasaan orang-orang miskin itu adalah ikan dimakan di belakang. Istri saya tidak ngerti. Saya makan bersama dengan dia, ikannya itu saya sisihkan belakangan, nasinya habis. Dia enak saja ngomong, iwaknya kan gak doyan loh, dia anggap kok dia. Loh, kelerunya. Bukan aku gak mau, ini tak buat yang terakhir. Kok nempong lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang seperti ini terjadi. Tetapi yang namanya hidup yang diberkati itu harus dibangun. Salah satunya lewat apa? Pengertian antara kita dan pasangan hidup. Jika kita punya latar belakang yang berbeda. Nah giliran saya ini suka makan pedas, istri saya tidak bisa pedas. Tapi dia adalah orang yang menjadikan saya mengenal Kristus. Karena dia kecil, itu tidak Kristen. Saya sampai besar, agama masih tidak jelas. Saya ditanya, Ron, kamu mau agama apa? Tergantung sing tak pacari, saya menyesuaikan. Wah ini ya, oh enak saya ini ya. Dapat dia. Nah dia tidak suka pedas. Giliran dia ngomong, kita ini bukan lagi dua, tetapi kita satu. Jadi apapun yang kamu lakukan, aku mesti tahu. Apapun yang kamu perbuat, aku mesti ngerti. Dan aku mesti bisa. Wah tekadnya luar biasa. Kumpul sama keluarga saya, makan sayur itu dari belonceng itu apa? Belonceng kepala labu apa aja ya. Dipotongi kotak-kotak, tapi pedes soalnya. Wah, istri saya ngambil itu dikasih kuah. Nenek saya juga ngomong, nih ini pedes nih bisa. Oh, enggak apa-apa, kuah diambil. Saya cuma batin dalam hati, wah mukjizat apa maneh ya. Istri saya makan, banter Bapak Ibu, sambil keringetan ya. Ya, sambil keringetan. Terus kita pamitan pulang karena itu di rumah nenek saya, ya. Terus saya bilang, wah aku kagum sama kamu. Kamu belajar menyesuaikan hidup keluargamu. Kamu bisa belajar makan pedas. Istri saya ngomong, iyalah, aku harus bisa menyesuaikan seperti apa kebiasaan kalian. Itu tadi kan jangan kates. Saya ngomong, kok kates ya? Bukan. Ikut toko belonceng sing
panjang udah ketemu. Masa kamu nggak bisa bedakan kates sama blonceng? Wah, sorry ya, saking pedesnya gak terasa tak letak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup yang diberkati itu harus dibangun supaya apa? Di antara kita ada pengertian. Demikian pula bagaimana cara kita menghormati orang tua itu harus juga dibangun, walaupun apa? Kita terseok-seok. Istri saya tinggal bersama saya, bersama papa mama saya, karena papa mama saya milih sejak saya masih kecil, mereka ingin tuanya ikut saya. Tinggal di rumah saya, giliran mandi ya baik. Masuk ke kamar mandi, dia nanya sama saya, yang sabunnya mana? Sabun mandi. Istri saya nanya, loh, sabun dipakai sarung? Iyo. Wah, aku nggak bisa. Aku ganti. Saja. Tetap harus pakai ini. Terus ya apa caranya? Cuci nanti sabun ini baru kamu pakai. Kalau kamu ganti sabun ini masalah. Gitu. Ini bisa masalah. Ada banyak orang nggak ngomong, tapi sebanyak hati yang tersinggung. Terus sampo ya mek sak botol iki tok ya. Lho lek aku wis to. Dek ngene keluarga yang sederhana, sampo sing sak botol kabeh rambut cocok. Enggak ono pilihan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu permisi sama teman, Pak Bu, saya mau ke toilet ya. Masuk ke kamar mandi, kelihatan merek sampo banyak, sabun akeh. Sing duwe omah duwite akeh. Segitu tok ae ya, hitungannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab supaya Anda hidup bisa diberkati, ada banyak ayat yang Anda mesti perhatikan. Salah satunya tentang saudara itu penting. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Jadi Kristen yang berhasil, saudara dengan saudara sekandung itu harus rukun. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah siapa? Pendusta. Pendusta itu anaknya siapa? Anak iblis setan, karena iblis berdusta sejak awal. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu, hati-hati ya. Dengan saudara sekandung, saudara mesti hidup rukun sampai kapanpun, sampai termasuk saudaramu punya pasangan. Walaupun itu tidak mudah. Dengan saudara sekandung masih gampang. Tapi begitu dia punya istri, dia punya suami, muncul masalah. Kenapa? Karena ini orang luar yang jadi bagian keluarga kita. Budayanya bisa tidak sama. Tetapi bagaimanapun juga Anda harus tetap mengupayakan dengan saudara sekandung, saudara mati. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kalau kamu tidak bisa mengasihi yang kamu bisa lihat, tidak mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Pasti tidak. Oleh karena itu, kita seringkali tertawa. Saudara sekandung, gegeran, rebutan apa? Warisan. Iya, anaknya 5. Yang satu tinggal bersama orang tuanya. Biasanya kalau kedung warisan gimana? Yang tinggal sama orang tuanya minta dibagi 6. Betul ya? Karena aku ngupeni orang tua, berarti aku dapat 2 bagian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak usah rebutan warisan. Saudara tidak ikut nyari. Dapat berapapun disyukuri. Supaya apa? Kerukunan ini tidak terganggu hanya oleh karena mamon. Hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena harta benda
di hadapan Yesus Kristus Tuhan itu disebut tuan. Kamu tidak bisa memilih, kamu tidak bisa setia kepada dua tuan. Kamu mesti memilih. Kalau kamu setia kepadaku, kamu musuh Mamon. Tapi kalau kamu setia sama Mamon, musuh aku, kamu mesti milih. Artinya apa? Mamon, harta benda, duit itu berbahaya. Bapak Ibu, gegeran perselisihan, peperangan itu soalnya apa? Soal duit. Tidak ada yang lain. Semua karena duit. Akar segala kejahatan karena apa? Cinta akan uang. Pendeta kejeglong duit banyak ya masuk di medsos. Ya, pejabat kejeglong duit banyak. Semua orang bisa dijerat masuk ke penjara karena duit. Kadang orang suka gaya bodoh. Jelas firman-Nya bilang, jangan mencuri. Mereka bilang, Pak Roni, aku tidak mencuri, aku main korupsi. Ya bodoh aja. Bahasa kerennya korupsi. Mencuri itu kesannya duit cilik. Korupsi mesti ratusan triliun. Indonesia negara yang kaya. Jadi koruptor itu kalau cuma korupsi 1 triliun belum kelas. Yang kelas itu ratusan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 40. Karena Yesus Kristus Tuhan kepingin hidup saudara dan saya itu saling mengasihi. Saudara dilatih dalam rumah tangga untuk mengasihi saudara sekandung. Ini adalah kasih mula-mula yang paling gampang setiap orang bisa lakukan. Mengapa? Ya jelas dong. Kalau aku dengan saudaraku sekandung, kita lahir dari perut mama yang sama. Kita dibesarkan oleh papa mama yang sama. Kita tinggal di sebuah rumah dengan atap yang sama. Kita dididik, dibiayai, dirawat oleh papa mama yang sama. Logikanya apa? Saya mencintai, mengasihi sesama saudaraku sekandung. Itu gampang. Tuhan latih saudara di sini supaya ketika Anda keluar dari rumah tangga menjadi bagian daripada masyarakat, kebiasaan Bapak Ibu di dalam rumah tangga akan kau bawa keluar di tengah-tengah masyarakat. Kalau di dalam rumah tangga saudara biasa rukun, di masyarakat pasti rukun. Tetapi kalau di dalam keluarga sendiri biasa berantem, di luar sana mesti kemana? Mesti berantem, mesti juaji. Kenapa? Karena ini bentuk habit, bentuk kebiasaan, bentuk sifat, bentuk karakter. Tuhan latih di sini. Nah, Bapak Ibu tuh lihat. Ahli Taurat orang Farisi datang kepada Tuhan dengan maksud mencobai. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah kasih yang ke atas, yang vertikal. Gambarnya kan salib. Yang vertikal. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua. Kedua yang horizontal. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Saudara perhatikan. Belakangnya kedua terus koma. Yang sama dengan itu. Berarti hukum yang kedua, yang mendatar, itu sebetulnya dengan yang tegak itu kodok. Ialah kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Bapak Ibu, kita kepengen tahu kenapa yang mendatar itu sebetulnya sama dengan yang tegak. Bukti saudara mencintai Yesus Tuhan
itu Anda tunjukkan ketika Anda hidup mengasihi sesama yang kelihatan. Dia bilang, ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku pakaian. Saudara, itu ada di Matius 25 mulai 31 sampai 46. Judul bacaannya penghakiman terakhir. Nah, saudara, kata akunya itu mesti huruf besar. Matius 25 40 dia bilang ketika para rasulnya bertanya, "Guru, engkau lapar, kami kasih engkau makan. Kapan engkau haus, kami kasih engkau minum." Dia jawab ini. Matius 25 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku," kunya besar, yang paling hina, yang bukan siapa-siapa, yang dipandang sebelah mata, yang paling gembel, kamu telah melakukannya untuk aku, hanya huruf besar. Kalau saudara mengimani firman Tuhan ini, menghayati firman Tuhan ini, saudara pasti akan hormat kepada setiap orang yang saudara jumpai. Oh, ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Yang paling hina itu sesama, itu aku. Loh, padahal yang di sini tidak ada yang paling hina. Tetapi dia berkenan memperkenalkan diri yang paling hina di antara saudaramu, itu aku. Mengapa dia ngambil peran yang paling bawah? Karena dia ingin sapa orang yang paling bawah sampai yang ada di paling atas. Kenapa dia harus lahir di kandang hewan, di kandang domba yang kotor, yang paling hina? Karena dia ingin menyapa gembala sebagai wakil orang yang paling hina, kasta yang paling rendah, supaya yang rendah sampai dengan ke atas itu bisa disapa oleh dia. Tergantung kamu yang kaya mau datang dan di tempat yang kotor. Tapi coba dibanding, dia lahir di hotel Shangri-La, ya, gembala berani datang, tidak berani mau masuk, diusir satpam. Itu siapa? Tetapi dia mau menyapa setiap orang yang paling hina sampai dengan yang atas, sehingga dia yang kaya rela menjadi miskin supaya engkau yang miskin itu menjadi kaya. Bapak Ibu, kita pulang, kita renungkan firman Tuhan. Ternyata apa? Orang miskin, orang menderita, itu karena pilihan manusia sendiri yang salah. Padahal Tuhan tidak merencanakan hal itu. Termasuk Tuhan tidak ingin ciptakan manusia itu mati. Tetapi dia ingin setiap manusia itu boleh hidup kekal bersama dia. Buktinya apa? Ketika manusia harus berpisah dengan Allah, harus mengalami kematian, dia rancangkan karya keselamatan yang dia bilang keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, yaitu menunjuk kepada jati diri Yesus Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri, dan dia naik ke surga yang nanti dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat kita.